Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kuliah pada pertemuan ini akan kita bahas topik tentang perencanaan pegas. Oke, eh, pegas atau biasa di dalam bahasa bengkel biasanya disebut per. Ya. Pegas merupakan elemen mesin yang berfungsi untuk memberikan gaya, melunakkan tumbukan, menyerap, menyimpan energi, mengurangi, atau menambah getaran. Jadi pegas ini merupakan salah satu komponen yang penting di dalam teknik mesin. Kita bisa melihatnya sampai persoalan terkecil pun pegas ini digunakan. Yang paling dekat dengan kita yaitu pulpen, mekanisme pulpen yang juga menggunakan pegas. Ya. Sekecil apapun pegas atau komponen itu tentu dibuat berdasarkan rancangan dan perhitungan. Ya. Jadi walaupun kita bayangkan pegas yang ada di dalam sebuah mekanisme pulpen atau yang paling kecil mungkin bisa kita lihat di dalam sebuah mekanisme pergerakan jam tangan. Nah, itu semua ada perhitungannya, kenapa ukurannya seperti itu, kenapa bentuknya seperti itu, kenapa materialnya yang dipilih bahannya itu, dan lain sebagainya. Semua ada perhitungannya. Oke, jenis-jenis pegas sendiri bisa kita lihat. Ya, yang pertama ini adalah pegas tekan. Ya, ini sudah umum kita lihat. Kemudian ada pegas tarik. Kalau pegas tarik dia bebannya kerja adalah ke sini, diikat di sini. Sementara yang tekan adalah bebannya bisa dari arah ini. Oke, kemudian pegas puntir. Pegas puntir saling berlawanan seperti ini juga. Ini bisa jadi ke sana. Ini ditahan di sini, kemudian ini ditarik. Jadi ini akan terjadi puntiran. Kemudian pegas volute yang bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan lempengan logam yang dililitkan, kemudian dia bekerjanya tekan seperti ini. Kemudian ada per daun, yang ini yang sudah cukup umum digunakan pada kendaraan bermotor, yaitu yang ini dan yang ini. Kemudian pegas piring, ini pegas piring. Kemudian pegas cincin. Kalau ini biasanya kita temukan di antara baut dan ring biasanya ada, walaupun dia cuma satu putaran, itu tetap ada biasanya. Misalnya ini sebuah baut, kemudian sini benda yang diikat, kemudian di sini ada murnya. Nah, biasanya di sini ada ring yang biasanya datar, kemudian ada ring yang bentuknya semacam pegas seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk menghindari mur ini terlepas akibat dari getaran. Dengan adanya pegas kecil di sini, kemudian ini diikatkan. Ketika diikatkan, pegas ini tentu akan memberikan daya dorong ke murnya, sehingga akibat terjadi gesekan-gesekan mungkin dapat
dapat menahannya. Kemudian pegas cincin, kemudian pegas batang puntir. Nah, ini pegas batang puntir yang biasanya pada kendaraan bermotor itu berupa aksesoris yang disebut stabilizer. Nah, ini bentuknya seperti batang puntir seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah kita lihat pada pegas ulir. Ya, pegas ulir ini langkah pegasnya dia biasanya panjang. Oke, ketika diberi beban, kemudian ada perubahan jarak dari kondisi normal dan kondisi pembebanan. Kemudian dia sifatnya tidak dapat meredam getaran sendiri, tidak dapat menerima gaya horizontal. Jadi dia hanya vertikal, tidak bisa dari arah sini. Tidak bisa. Kemudian energi beban diabsorpsi lebih besar daripada pegas daun. Makanya di kendaraan bermotor itu ada dua jenis biasanya pegas ini. Umumnya yang motor-motor, yang mobil sedan dia lebih cenderung menggunakan yang ini, sementara mobil-mobil truk lebih banyak menggunakan per daun. Kemudian dapat dibuat pegas lembut. Nah, ini dapat diatur kelembutannya. Pegas ulir ini sendiri bisa berbentuknya datar seperti ini, bisa bentuk tidak datar ya. Nah, pada perencanaan pegas ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa langkah untuk merancang sebuah pegas. Ada parameter-parameter yang perlu diperhatikan. Yang pertama, besar lendutan defleksi yang diizinkan, yaitu ini. Ini sebatas mana yang diizinkan. Kemudian besarnya energi yang akan diserap. Apakah kekerasan pegas akan dibuat tetap atau bertambah dengan pembesarannya beban? Berapa besar ruangan yang dapat disediakan? Kemudian bagaimana corak beban? Apakah dia berat, sedang, atau ringan? Atau ada kejutan atau tanpa kejutan? Contohnya dengan kejutan itu di mobil, dan pasti ada kejutannya. Yang tidak ada kejutan, yang pegas, suatu pegas yang dipasang pada kondisi tetap. Kemudian lingkungan kerjanya, apakah korosif, temperatur tinggi, dan lain-lain ini menentukan jenis bahan yang akan digunakan untuk pegas. Jadi parameter yang ada di dalam suatu pegas, yang pertama adalah diameter pegasnya. Ya, diameter pegasnya, kemudian pitch, ini pitch jarak antar ulir pegas, ya. Kemudian ada D kecil itu adalah diameter dari batang pegasnya ini. Ini adalah ulir, ini merupakan batang besi yang memiliki diameter tertentu D kecil. Kemudian batas bebasnya, panjang batas bebasnya, kemudian delta jarak ketika pembebanan, kemudian ini F beban, kemudian ini adalah jarak ketika dia diberi beban, kemudian ini adalah jarak solid. Ya, jarak solid ini adalah ketika diberi beban maksimum sebesar-besarnya, kemudian dia mentok, tidak dapat lagi memberi respon lendutan. Jadi sudah mati. Di sini disebut kompres solid. Jadi jarak solidnya. Oke. Solid length yaitu jarak yang ketika diberikan panjang,
ketika diberikan beban maksimum dan tidak bergerak lagi itu dinotasikan sebagai LS, length solid, ya. Jadi sama dengan N aksen dikali D, jumlah lilitan kali diameter kawat. Kemudian jarak bebasnya, jarak pegas berdiri sendiri tanpa beban, itu jadinya length free N aksen kali D tambah delta maksimum tambah N aksen kurang 1 kali 0,1. Kemudian parameter berikutnya C sama dengan diameter lingkar pegas dibagi dengan diameter batang besi yang menjadi pegas tersebut atau diameter kawat. Kemudian konstanta pegas K sama dengan F per delta. Nah, pitch yang merupakan jarak lilitan jarak antar lilitan pegas ini P. Kemudian adalah free length LS ini, LF ini dibagi N jumlah lilitan kurang 1 atau sama dengan panjang bebas dengan panjang dikurangi panjang solid dibagi jumlah lilitan ditambah diameter kawat. Oke, material untuk pegas ulir. Kita ambil contoh karbon steel, baja karbon. Kemudian tegangan geser yang diizinkan adalah yang ini untuk servis yang pada kondisi yang berat, pada kondisi yang rata-rata, kemudian pada kondisi yang ringan. Jadi tegangan yang diizinkan hanya 4.200 km/cm². Kemudian modulus rigidity adalah modulus geser dan modulus elastisitasnya. Ini masing-masing 8 kali 10 pangkat 5 kg/cm² untuk jenis material ini. Sementara ke bawahnya masing-masing ada ketentuan tabelnya. Kemudian bagian ujung ulir. Nah, ini ada beberapa tipe. Yang pertama plain end, dia ada bagaimana biasanya sesuai mengikuti semua lingkarannya. Cuma dipotong di bagian tertentu sesuai panjang yang diinginkan. Jadi panjangnya adalah dari sini. Kita ambil ke kiri saja. Nah, kemudian ada square end. Square end di mana ujungnya ini diratakan. Ya, ini diratakan. Kemudian ini diratakan sesuai untuk mengikuti permukaan tempat dia ditempatkan. Kemudian ground end. Yang ground end ini dia bedanya dengan yang plain end. Yang ini dirata ujungnya tidak mengikuti dengan kemiringan seperti lingkaran sebelumnya, ya. Nah, sementara di sini sesudah ini betul-betul rata. Betul-betul rata.
Kalau sementara yang ini ujungnya sedikit yang diratakan. Nah, ini untuk bagian akhirnya betul-betul diratakan. Jadi istilahnya di sini diambil, kemudian diratakan segini. Ya, untuk yang ini, yang square and ground end. Jumlah putaran yang aktif untuk setiap jenis ini. Untuk plane end, jumlah putarannya udah jelas ya. N, berapa putaran misalnya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi panjang freelance-nya adalah P tak kali N tambah D. Sementara yang untuk solid line-nya, yaitu panjang ketika dia diberi kompres terbesar sampai dia mentok tidak bisa lagi terjadi lendutan, ini. Begitu juga untuk yang ground end, square end. Nah, kenapa pada square end ada penambahan? Karena dia sebenarnya karena dipotong. Yang aslinya putarannya adalah jumlah ini, ya, dia dipotong jadi perlu ditambahkan dengan 2. Pegas dengan defleksi yang sebanding dengan beban. Oke, ini yang sudah lebih jelas kita lihat. Nah, diameter ini bukanlah di ujung dari pinggir ini, tapi merupakan dari tengah dari diameter kawatnya. Ini perlu diperhatikan. Oke, gaya sama dengan konstanta pegas dikali defleksi. Itulah gaya yang dibutuhkan diberikan pada satu pegas, yaitu konstanta pegas dikali defleksi. Kekuatan pegas ditentukan oleh tegangan puntir atau tegangan lentur. Kekuatan pegas ditentukan oleh modulus elastisitas atau modulus geser. Besarnya momen puntir T sama dengan diameter pegas, diameter lilitan dibagi 2 dikali F. Kemudian besarnya tegangan puntir tau P 8D per pi D pangkat 3 dikali F. Oke, tegangan geser maksimum pada puntir tau P sama dengan K. Nah, K ini adalah faktor koreksi Wahl ya. Wahl ini adalah orang nama penemu untuk faktor koreksi ini. Jadi dikasih nama dia. Kemudian 8 kali D K 8 kali D diameter lingkaran F kali F per pi D pangkat 3. Jadi ini kalau dijabarkan, ini dikeluarkan F dan D2-nya. Jadi yang seperti ini. Dipindahkan masing-masing jadi seperti ini. Sementara tegangan geser maksimum, jadi dipindahkan seperti ini untuk mendapatkan D per D, artinya adalah C, indeks pegas. Semakin kecil indeks pegasnya, maka semakin tajam kelengkungan pegas. Kemudian tegangan geser maksimum 8D per D pangkat 3 kali F tambah F per A. Oke, F per A itu sama dengan ini 1 tambah D per 2D A. Kemudian TS sama dengan 8D ya 1 2D sama dengan 2C. Karena ini adalah C, jadi 1/2C.
Oke, ini faktor koreksi Walsh, ini dia tabelnya. K sama dengan 1 tambah 1/2C. K sama dengan 4C kurang 1 per 4C kurang 4 tambah. Nah, ini contohnya misalnya C-nya 11. Ini artinya K yang dipilih adalah sekitar 1, kalau sini 1,1 berarti sini 1,15. Nah, ini yang paling mudah kita ambil di sini. Kalau misalnya C-nya 8 berarti nilai K-nya adalah 1,2. Nah, ini standar wire gauge ini. Ini sudah ada standarnya. Dia biasanya kalau kita lihat di Google dia sudah ada standar sendiri, ya. Ukuran diameter dari pegas itu sendiri. Diameter batang kawat yang digunakan untuk pegas. Nah, kalau standarnya dikatakan 6, berarti diameternya adalah 4,877 dan seterusnya. Dia sudah ada, kalau kita lihat ukurannya dia sudah ada ini. Oke, ya ini dia standar wire gauge-nya. Sudah ada standarnya. Kalau kita standarnya 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya, dia masing-masing sudah ada ukuran dari diameter dari pegas tersebut. Diameter dari kawat yang akan digunakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah defleksi dan energi pada pegas ulir. Di mana diberikan F, maka akan terjadi lendutan dari pegas delta. Jadi panjang total kawat aktif L. Panjang total kawat aktif itu adalah bukan panjang ini. Jadi panjang total itu adalah ini, panjang keseluruhan dari kawat. Nah, jadi L sama dengan PD kali N. P dikali diameter lilitan, kemudian dikali jumlah lilitan. Dan theta sudut defleksi kawat akibat torsi. Sudut defleksi akibat kawat torsi itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan terjadi torsi. Jadi di sini ketika dia terjadi torsi ada sudut defleksinya. Jadi perubahan ini adalah sebesar sudut defleksinya dikali diameter lilitan dibagi 2. Besar sudut puntir adalah T torsi dibagi energi sama dengan tau P dibagi D/2. Ini merupakan tegangan geser. Modulus geser dikali sudut defleksi, kemudian dibagi panjang kawat aktif. Jadi sudut ini adalah T kali L, J kali G. Jadi total rumus akhirnya 16 gaya dikali diameter lilitan dikuadratkan, kemudian dikali jumlah lilitan dibagi dengan diameter kawat dari pegas, kemudian dikali modulus rigidity, modulus geser dari material yang digunakan untuk pegas tersebut. Berikutnya defleksi dan energi pada pegas ulir.
Kemudian delta sudut defleksi tadi kita substitusikan sehingga kita dapatkan ini ya. Ini deltanya didapat, kemudian disubstitusikan ke sini sehingga didapat. Jadi ini adalah delta D kedua sama dengan, jadinya ini pangkatnya bukan di N tapi di sini ya. Ini di sini. Kemudian 8 FD pangkat 3 ini tidak ada kali D pangkat 4, kalau di kemudian 8 FC ini pangkat 3 ya, yang ini harusnya ini pangkat 3 karena D per D kecil satu diambil menjadi C, jadi D di sini jadi dari 3 menjadi ini, kalau dipisahkan jadi seperti ini 8 F kemudian D kali N dibagi D pangkat 3 D kemudian D pangkat 3 G, kemudian ini D kecil ya, ini D kecil. D pangkat 3 kali D, kemudian ini dicoret menjadi C, maka akhirnya adalah ini dia. Kemudian konstanta pegas K F per delta, kemudian deltanya ini dimasukkan nilai yang ini. Oke, kemudian ini naik ke atas, F-nya dicoret, C pangkat 3N 8, jadi tinggal inilah konstanta pegas, yaitu modulus geser dikali diameter kawat dikali 8 kali konstanta kali faktor koreksi tadi, bukan koreksi, apa ini namanya, oke, indeks pegas ya, indeks pegas. Oke, sehingga jadi energi yang mampu disimpan oleh pegas itu adalah U sama dengan 1/2 F kali delta. Kemudian tegangan geser K 8D kali F dibagi pi D pangkat 3, sehingga F gaya itu tegangan geser kali D pangkat 3 kali dibagi 8 KD. Maka lendutan pegas itu dapat dicari dengan rumus akhirnya ini. Kita ketahui di modulus geser pegas, diameter diameter kawat, faktor koreksi wal, kemudian diameter lilitan, jumlah lilitan, kemudian tegangan geser dari material tersebut. Defleksi dan energi pada pegas ulir, maka besarnya energi pegas yaitu U akhirnya adalah ini dikali V volume kawat pegas, yaitu panjang kawat dikali luas penampang. Panjang kawat dikali luas penampang dari luas penampang itu adalah ini 1/4 pi D
kuadrat dikali panjang kawat. Panjang kawat itu tadi di atas, L sama dengan Pi dN. Kemudian tegangan dan refleksi pegas ulir yang penampangnya tidak bulat. Nah, bagaimana dengan ada kalanya pegas itu batang dari kawatnya itu tidak bulat tapi persegi seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dari contoh ini adalah bentuknya square plane malah ya. Square ground. Tegangan geser KFD dikali penjumlahan dari 1,5 T ditambah 0,9 B. T itu adalah tinggi, ini luas penampang ini tingginya, ini lebarnya. Jadi pada prinsipnya sama, cuman ini luas penampang berdasarkan luas penampang dari batang kawatnya. Defleksinya adalah ini rumusnya. Kemudian tegangan geser maksimumnya adalah ini. Oke, B pangkat 3 2K2 ini K 2,4. Oke, ini adalah TB defleksi pegas lebar penampang. Defleksi pegasnya ini oke. Oke, ini contoh soal, kita masuk kepada pada bagian kedua dari video ini. Oke, nanti akan kita lanjutkan pada video, silakan dilihat pada video berikutnya.